teman-teman, diorama yang kita buat telah jadi. Diorama sederhana ini akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dan hayati bahan tambang. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati sehingga tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Sumber daya alam ini juga disebut sumber daya alam abiotik atau fisik. Contoh sumber daya alam non hayati meliputi bahan tambang seperti bebatuan, minyak bumi, pasir, gas, dan logam besi. Kemudian ada juga air, udara, matahari, dan lain sebagainya. Sumber daya alam non hayati dari jenis tambang adalah bahan-bahan yang berasal dari dalam perut bumi, berupa mineral dan bahan tambang yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya meliputi batu bara, sumber daya fosil penting yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Meskipun penggunaannya dapat mencemari lingkungan, namun batu bara ini masih digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada logam besi yang merupakan salah satu bahan baku untuk membuat perabotan dan juga sebagai bahan bangunan. Kemudian ada minyak bumi dan gas yang merupakan sumber energi fosil yang dapat dimanfaatkan berbagai sektornya sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Ada juga emas yang bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan, dan yang terakhir yaitu pasir yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat bangunan dan lain sebagainya. Daya alam tambang ini sangat penting secara ekonomis, namun penggunaannya harus diatur agar tidak merusak lingkungan serta dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas penambangan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran tanah, air, udara jika dikelola dengan tidak baik. Lalu apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam tambang? Upayanya ada banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya seperti menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien agar proses tambang minim dapat negatif seperti penggunaan alat listrik untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dan teknologi yang mengurangi limbah berbahaya. Kemudian ada rehabilitas dan reklamasi lahan bekas tambang dengan menanam kembali vegetasi untuk mencegah erosi serta mengembalikan fungsi ekologis lahan yang terganggu. Kemudian pengelolaan limbah tambang secara tepat dan pemanfaatan kembali limbah tambang agar tidak mencemari lingkungan dan bisa mendukung mitigasi dampak tambang. Melakukan penambangan yang bertanggung jawab dengan membatasi eksplorasi secara masif, memperhatikan aspek lingkungan, serta melakukan penambangan yang selektif. Menghemat penggunaan sumber daya alam tambang dan melakukan daur ulang bahan tambang seperti logam agar sumber daya alam tidak habis dengan cepat. Kemudian upaya yang terakhir yaitu melibatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi untuk mendukung pelestarian sumber daya alam tambang. Nah teman-teman, mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan pada saat video ini ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.